Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refa Ramdhani dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palembang dengan NIM PO 7124220003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul, anatomi kepala janin dan juga mekanisme persalinan. Dan untuk penjelasannya lebih lanjut, silakan tonton video selanjutnya. Dadah. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan anatomi panggul terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan mekanisme persalinan dan anatomi kepala janin. Jadi, mengapa sih panggul itu sangat penting? Jadi panggul ini merupakan salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam proses persalinan. Anatomi panggul manusia ini sangat dan harus dikuasai oleh bidan. Mengapa demikian? Karena anatomi panggul ini sebagai bekal yang mana salah satu persyaratan penting dalam menjalani proses persalinan. Nah, tulang panggul ini sendiri terdiri atas bagian yang keras yang terbentuk oleh tulang-tulang dan juga bagian yang lunak yang dibentuk oleh otot-otot ligamen yang mana fungsinya untuk membentuk lapisan dalam jalan lahir dan menyangga alat-alat genitalia agar tetap dalam posisi yang normal, baik itu pada posisi hamil, saat masa nifas, dan berperan penting dalam proses kelahiran kala uri atau kala plasenta. Lanjut, jadi pada bagian panggul itu terdiri atas panggul keras dan panggul lunak ya. Jadi pada bagian panggul keras itu dibagi menjadi dua bagian. Ada panggul atas, lebar pada bagian atas yang disebut dengan pelvis mayor. Nah, di sini ya. Dan yang fungsinya untuk mendukung isi perut, sedangkan pada bagian bawah atau panggul kecil yang disebut dengan pelvis minor. Nah, di bagian ini merupakan wadah untuk alat-alat kandungan dan untuk membentuk jalan lahir. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi, sekarang kita bahas mengenai panggul besar ya. Yang mana panggul besar itu dibentuk oleh 4 buah tulang. Yang mana 2 tulang pangkal paha ini atau os coccyx, kemudian 1 tulang kelangkang atau os sacrum dan 1 tulang tungging atau yang disebut dengan os coccyx. Nah, di mana tulang pangkal paha ini atau os coccyx ini ada bagiannya. Maka di mana tulang pangkal paha ini terdiri atas 3 buah tulang yang saling berhubungan. Yang mana dapat kita lihat dari acuannya yaitu acetabulum. Nah, acetabulum seperti cawan atau mangkuk ini merupakan tempat untuk melekatnya tulang paha atau caput femoralis. Nah, ketiga tulang tersebut diantaranya acetabulum, ini acetabulum ya. Nah, acetabulum, di mana acetabulum ke atas yang bisa disebut dengan os ilium atau tulang usus. Kemudian acetabulum ke bawah yang untuk menopang badan kita, ini ya, yang disebut dengan os ischium. Kemudian acetabulum ke depan di sini yang disebut dengan os pubis atau tulang kemaluan. Nah, selanjutnya os ilium atau tulang usus di sini ya, merupakan tulang terbesar dari panggul yang membentuk bagian atas dan belakang panggul yang mana pada bagian atas ini ada penebalan tulang. Nah, ini kan os ilium, kemudian di bagian atasnya ada penebalan tulang. Di mana penebalan tulang ini yang disebut dengan crista iliaca. Bagian depan ujung dan bagian belakang crista iliaca itu terdapat sebuah tonjolan. Ini ya. Jadi ini kan tadi ada penebalan tulang yang disebut dengan crista iliaca. Kemudian di bagian ujung tulang dan bagian belakang crista iliaca itu terdapat benjolan. Nah, pada tulang yang disebut spina bagian atas depan disebut dengan spina iliaca anterior superior. Kemudian bagian depan bawahnya disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Kemudian di bagian belakangnya yaitu terdapat sebuah tonjolan juga di bagian belakang atas yang disebut dengan spina iliaca posterior superior.
Saya ulang, spina iliaca posterior superior. Kemudian di bagian bawahnya lagi terdapat tenjolan juga yang disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Nah, di bagian bawah ini terdapat cekungan ya, cekungan pada tulang yang disebut dengan incisura ischiadica mayor bagian besar ini. Kemudian pada os ilium terdapat sebuah lajur. Nah, yang disebut dengan linea innominata atau linea terminalis yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Nah, pada bagian os ilium kiri, jadi pada os ilium kiri dan kanan ini terdapat tulang yang disebut fossa iliaca. Nah, kemudian bagian tulang duduk ini, di mana os isium terdapat di bagian bawah tulang usus yang menopang saat kita duduk, di mana pada bagian belakang terdapat tonjolan pada tulang. Nah, ini ya, yang disebut dengan spina ischiadica yang memisahkan antara cekungan yang disebut tadi apa? Incisura ischiadica mayor yang bagian besar yang terdapat di bawah spina iliaca posterior inferior dan cekungan yang satu lagi yaitu incisura ischiadica minor. Kemudian di bagian acetabulum ke depan disebut dengan os pubis atau tulang kemaluan, yang mana di sini terdapat oramen obturatum atau lubang. Nah, lubang ini ya, atau lubang yang mana lubang ini pada tulang yang merupakan tulang yang memisahkan antara tulang duduk dengan tulang kemaluan. Ialah foramen obturatum ya, foramen obturatum, di mana tulang kemaluan yang menghubungkan antara os ilium dan os pubis yang disebut dengan ramus superiorosis pubis. Nah, sedangkan tangkai tulang kemaluan yang menghubungkan antara os pubis dan os isium yang disebut dengan ramus inferior osis pubis. Nah, ramus inferior osis pubis kanan dan kiri ini ya membentuk arcus pubis. Nah, di sini membentuk arcus pubis. Nah, membentuk arcus pubis. Selanjutnya yaitu os sacrum, yaitu berbentuk seperti segitiga terbalik ya. Nah, ini. Nah, yang terletak di antara dua tulang paha. Jadi, dan juga os sacrum ini terdiri dari 5 ruas tulang yang bersatu atau yang bersenyawa, yang ditandai dengan adanya lubang saraf yang disebut dengan disebut dengan foramina sacralia anterior, dan pada bagian belakang yang disebut dengan sacralia ini ya. Nah, sacralia posterior, dan pada bagian belakang ini terdapat seperti duri-duri. Nah, duri-duri ini yang disebut dengan crista sacralis. Pada bagian atas yang berhubungan dengan ruas tulang pinggang yang berhubungan dengan ruas pinggang itu, pada bagian os sacrum terdapat tonjolan. Nah, ini ya, terdapat tonjolan. Nah, terdapat tonjolan. Ini bisa dilihat kan? Terdapat tonjolan pada tulang yang disebut dengan promontorium yang sejajar dengan tepi atas panggul. Nah, pada os sacrum ini yang dihubungkan dengan kedua tulang pangkal paha ini yang disebut dengan ini ya, ini yang disebut dengan articulatio sacroiliaca. Yang menghubungkan os sacrum dengan os coccygeus adalah articula ini ya. Nah, articulatio sacrococcygeus. Yang selanjutnya adalah yang akan kita bahas adalah tulang tungging atau os coccygeus atau tulang ekor yang terdiri dari 3 sampai dengan 5 ruas tulang yang bersatu. Pada saat terjadi putar paksi dalam, os coccygeus dapat terdolong ke belakang 1 sampai dengan 2 cm seperti ini. Kan awalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian akan terdolong ke belakang 1 sampai dengan 2 cm. Yang selanjutnya
adalah pelvis minor atau bagian panggul kecil yang merupakan tempat alat reproduksi wanita. Nah, dari ciri khas dari pelvis minor yaitu terdiri atas 4 bidang, yaitu ada pintu atas panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi kepala janin atau anatomi kepala bayi. Jadi, yang bisa juga disebut dengan tulang tengkorak. Jadi, tulang tengkorak ini terdapat 4 bagian besar. Yang pertama adalah os frontal atau di bagian depan. Nah, os frontal ya, yang mana front itu adalah depan. Kemudian os parietal adalah bagian kiri dan kanan. Ini ya. Nah, kemudian os temporalis di bawah os parietal. Kemudian occiput atau occipitalis di bagian belakang. Selanjutnya yaitu sutura, di mana sutura ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sutura frontalis yang berada antara os frontal. Nah, di sini ya. Kemudian sutura sagittalis melintang yaitu antara os parietal kanan dan kiri. Os parietal kanan dan kiri ini ya sutura sagittalisnya. Kemudian ada sutura koronaria yang mana garis yang membagi antara os frontal dan os parietal ini. Selanjutnya yaitu sutura lamboidea. Ya, nah di sini ya bagian belakang. Jadi kita ulang yaitu sutura frontalis, sutura sagittalis melintang, kemudian sutura koronaria, dan sutura lamboidea. Nah, selanjutnya adalah ubun-ubun. Nah, di mana ubun-ubun besar ini ya, atau fontanella mayor yang berbentuk seperti persegi. Nah, dan ukurannya juga lebih besar dan berada di depan. Selanjutnya adalah ubun-ubun kecil atau fontanella minor yang disebut yang bisa disebut dengan fontanella minor ini berbentuk seperti segitiga nih. Seperti segitiga. Nah, selanjutnya adalah ukuran kepala janin atau diameter, di mana diameter ini dibagi juga menjadi 4. Nah, diameter occiput. Nah, dari sini occiput ke frontal. Nah, occiput ke frontal yaitu 12 cm. Occiput ke frontal yaitu 12 cm. Kemudian mento atau tulang dagu ya. Tulang dagu sampai dengan ke occiput adalah 13,5 cm. Kemudian subocciput bregmatica yaitu dari ubun-ubun besar ke subocciput. Nah, ubun-ubun besar ke subocciput yang dimana ukurannya adalah 9,5 cm. Kemudian diameter biparietal kanan dan kiri. Nah, adalah 9,5 cm. Kemudian diameter bitemporal kanan dan kiri yaitu 18 cm. Kemudian circumferentia atau keliling, di mana fronto-occipitalis ini lingkarannya ukurannya yaitu 34 cm. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mekanisme persalinan. Nah, di sini yang pertama adalah engagement, di mana kepala bayi memasuki pintu atas panggul. Dengan adanya kontraksi, kepala akan terus menurun, yang mana keadaan ini disebut dengan descens. Jadi descens itu adalah posisi kepala janin yang menurun ya. Dan kemudian pada saat posisi turun, posisi sagituranya melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir. Nah, kemudian
di mana keadaan ini disebut dengan sinklitismus. Jika kepala janin mendekati arah promontorium di sini ya, maka ini disebut dengan asinklitismus. Nah, di sini. Kemudian apabila kepala janin mendekati simfisis di sini, ini disebut dengan asinklitismus posterior. Sini. Nah, kemudian bayi akan mengalami fleksi, di mana ketika kepala janin mendekati Hurch 3 atau mendekati spina ischiadica dan menyesuaikan dengan jalan lahir, maka kepala bayi akan melakukan fleksi, di mana fleksi itu adalah bagian dagu janin mendekati dada janin. Nah, seperti ini. Nah, kemudian karena adanya kontraksi pada janin akan terus terdorong dan turun, yang merupakan gerakan di mana oksiput berhimpit, dan juga mana peristiwa ini dikarenakan adanya penghambatan oleh oksigis, maka terjadilah putar paksi dalam. Nah, putar paksi dalam. Nah, setelah putar paksi dalam selesai, nah kepala janin ini akan mengalami ekstensi yang merupakan gerakan kebalikan dari fleksi, yang mana fleksi tadi dagu mendekati dada. Nah, ini ekstensi ini dagu menjauhi dada janin. Nah, seperti ini ya. Setelah peristiwa ekstensi, kepala janin akan lahir. Nah, setelah lahir kemudian akan terjadi putar paksi luar yang searah dengan sumbu dan lahir. Nah, maka terjadilah selanjutnya adalah gerakan ekspulsi, yang mana janin akan lahir seluruhnya. Nah, seluruhnya, di mana posisi janin saat keluar bukan lurus melainkan parietal. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Semoga kita dapat belajar sama-sama dan memahami sama-sama. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.